Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Allah atas hidup kita. Karena hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati berkat-berkat-Nya. Dan mari sebelum kita memulai setiap aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kita bersama merenungkan sabda Tuhan yang pagi ini akan saya bacakan dari kitab Mika pasal 7 ayat 2 dan 3. Mika pasal 7 ayat 2 dan 3 yang demikian. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Allah, seperti apa sih sebenarnya gambaran yang kita miliki tentang orang saleh? Orang yang masuk dalam kategori saleh. Itu seperti apa kira-kira? Mungkin kita secara umum punya gambaran, punya pemahaman orang saleh itu ya ciri-cirinya rajin ibadah, rajin kegiatan gereja, aktif dalam kegiatan gereja. Mungkin tidak jauh dari itulah gambaran tentang orang yang disebut saleh. Jadi secara tidak langsung diakui atau tidak, ukuran kesalehan seseorang itu lebih ditentukan oleh aspek ritual, kegiatan yang terkait dengan ibadah. Sebenarnya itu tidak salah, tetapi belum lengkap. Kesalehan yang sejati yang Tuhan mau mestinya bukan hanya dalam aspek ritual atau aspek tadi kegiatan-kegiatan ibadah semata. Kita bisa melihat dari bacaan tadi bahwa di tengah umat Tuhan, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Mika, sudah kehilangan orang saleh. Dan itu nampak, itu terlihat ketika tidak ada lagi orang yang jujur. Bahkan setiap orang mencoba untuk mencelakai sesamanya. Mereka yang punya wewenang atau kuasa menyalahgunakan wewenangnya. Keadilan tidak bisa ditegakkan lagi karena suap dan juga pemutarbalikan hukum atau kebenaran. Dari sini kita bisa melihat relasi atau hubungan antara kesalehan ternyata tidak dihubungkan dengan tingkat kerajinan umat saat itu dalam ibadah di Bait Suci. Justru kesalehan dikaitkan dengan praktek kehidupan sehari-hari. Ini mengingatkan kita, mendorong kita untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan atau kesalehan yang sejati yang Tuhan mau, yang tidak hanya terbatas di lingkungan gedung gereja, di tempat ibadah, tetapi kesalehan yang Tuhan mau itu juga terwujud dalam lingkungan kehidupan, pergaulan, pekerjaan kita sehari-hari. Kesalehan itu akan nampak dalam tindakan kita, kejujuran kita, perhatian kita atau kepedulian kita kepada orang lain tentang kebenaran dan juga penegakan hukum serta keadilan dalam hidup bersama. Mari kita bersama-sama mengarah ke sana. Kita belajar untuk mewujudkan kesalehan sejati dalam praktek hidup, bukan hanya terbatas di dalam ruangan ibadah semata. Itu yang Tuhan mau.
dalam hidup sehari-hari, di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, di tempat kerja. Mari kita terus berusaha untuk mengedepankan dan memunculkan kejujuran, kepedulian, kasih, perhatian, keadilan, dan kebenaran. Itulah kesalehan yang Tuhan mau. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat melayani. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan. Dan kami juga bersyukur bahwa Tuhan hari ini mendorong kami untuk menjadi orang-orang yang memiliki kesalehan sejati. Kesalehan yang bukan hanya dilihat dari aktivitas ibadah kami, ritual ibadah kami, upacara-upacara keagamaan kami, perayaan-perayaan yang kami lakukan. Tetapi justru Tuhan mendorong kami untuk boleh mewujudkan kesalehan itu secara nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam setiap aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami, ketika kami mampu mewujudkan kejujuran, keadilan, kasih dan kepedulian kepada sesama, penegakan keadilan, penegakan hukum dalam kehidupan kami di tengah-tengah bangsa dan negeri ini. Tuhan tolong kami untuk boleh mewujudkan apa yang menjadi panggilan-Mu ini. Dalam setiap apapun yang kami lakukan, kami belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang saleh sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan hidup kami ya Allah dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Tuhan memberkati.